Ada pesan dari Pak Jokowi soal kasus ini? Pesan dari Jokowi. Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah, yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan, dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih, karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain, ya, gitu. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa ini harus masuk ke ranah peradilan. Oke, satu lagi dari saya. Terakhir ya, dari saya ya. RRT siap-siap kau ya. Oke, saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke. Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrim untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrim meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. Oke. Ya, begitu ya teman-teman. Oke, ada lagi? Nanti intinya ini adalah rangkaian kedua setelah beberapa pekan yang lalu saya dan juga teman-teman melaporkan secara resmi kepada saudara RHS, di mana juga jauh sebelum kami melaporkan secara resmi, saya secara pribadi sejak tahun lalu sudah membuat pengumuman di media sosial saya bahwa orang yang selama ini koar-koar tentang ijazah Pak Jokowi palsu, orang yang selama ini koar-koar tentang Mas Gibran itu tak lulus SMA atau tidak menggunakan SK penyetaraan dengan baik, ternyata adalah orang yang diduga justru memiliki ijazah palsu dari Jepang dan juga tidak pernah melakukan SK penyetaraan yang dia akui. Yang dia akui di persidangan-persidangan, di ruang publik bahwa dia adalah doktor dan juga magister dari Jepang. Sekaligus dia mengakui bahwa dia melakukan SK penyetaraan. Nah, dalam penelusuran saya dipastikan saudara RHS ini tidak pernah tercatat, terekam secara digital bahwa yang bersangkutan memiliki disertasi yang menjadi syarat seseorang menjadi doktor, memiliki tesis yang menjadi syarat seseorang menjadi magister di luar negeri, dan juga syarat SK penyetaraan. Itu tidak pernah ada dari sosok Rismon Sianipar. Sehingga itu atas nama pribadi dan juga orang yang memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi yang difitnah, yang dihina, dan juga orang yang menghormati realitas kehidupan sosial kita, saya kemudian akhirnya melaporkan secara resmi dan berharap kepada Rismon Sianipar itu sebenarnya ya lakukan klarifikasi. Yang kedua adalah kemudian kita berdebat secara akademik, dan yang ketiga kita lakukan somasi. Nah, setelah rangkaian ini kita lakukan tidak mendapatkan kepastian, tidak ada respon, maka kita resmi melaporkan. Nah, hari ini setelah kita laporkan, saya dipanggil oleh pihak penyidik untuk didalami, diberikan pertanyaan kurang lebih tadi hampir 30 pertanyaan, luar biasa. Dari jam 11 sampai dengan jam 4 sore ini saya jawab semua pertanyaan dan juga saya bawa data-data, fakta-fakta, bukti-bukti bahwa RHS, orang yang selama ini koar-koar tentang mengungkap kebenaran, bicara soal keadilan, soal tanggung jawab moral dan sosial, ternyata orang ini diduga justru pemilik ijazah palsu, bergelar palsu, dan juga orang yang kita duga sebagai pemberi keterangan palsu di persidangan yang ada di Vina Cirebon, Jessica Mirna, Komisi Informasi Pusat atau KIP, dan terakhir dia di CLS. Tapi aku heran ketika sidang di CLS, pasca kita laporkan, dia sudah tidak mengakui bahwa dia dari lulusan Yamaguchi Jepang. Pelajaran moral buat kita semua di kesempatan hari ini bahwa kita boleh berbeda secara politik, boleh berbeda secara pilihan figur kita, tapi dalam konteks ketika kita mengkritik, tolong kita pilah-pilah. Selama ini yang kita lihat, Rismon Sianipar dan kawan-kawan menuduh Pak Jokowi pemilik ijazah palsu dengan penelitian yang keliru dan juga salah fatal. Nah, ternyata justru yang kita ketahui bersama, RHS ini pemilik ijazah palsu. Nah, hari ini setelah kami laporkan, kami memastikan ini akan terjadi pendalaman. Jadi menurut penyidik tadi akan ada pendalaman di lembaga-lembaga tertentu, di instansi-instansi tertentu, di pihak-pihak yang kemudian terkait, yang kemudian akan menguatkan bahwa apa yang kita temui ini adalah sesuatu yang benar adanya.
Saya pastikan tidak akan pernah melaporkan Rizwan Syahipar kalau benar-benar dia tidak memiliki data dan bukti kuat kalau ternyata dia pemilik ijazah palsu. Jadi setelah kita laporkan dan kita di BAP, berarti semua prosedur sudah kita lakukan. Kami menghubungi pihak-pihak lembaga-lembaga tertentu, saksi-saksi yang punya kekuatan secara korespondensi dengan pihak Yamaguchi. Bahkan saya kemarin sempat ke luar negeri, dalam hal ini Malaysia, bertemu juga dengan pihak-pihak yang punya hubungan kedekatan dan sangat tahu dengan sosok dari Rizwan Syahipar. Terakhir kami juga sedang mempersiapkan agar kemudian mendapatkan catatan resmi dari pihak Yamaguchi, walaupun itu juga domain dari pihak penyidik. Tapi pada faktanya teman-teman subscriber, YouTuber, teman-teman masyarakat Indonesia dukung ini. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Rizwan Syahipar itu berdampak yang luar biasa. Polarisasi, kita saling benci di mana-mana. Ini Bu Diana kalau di TikTok saling baku hajar, orang pendukung Pak Jokowi bukan pendukung. Tapi ingat, masalah ijazah ini bukan cuma masalah pendukung dan pembenci Pak Jokowi. Bahkan orang yang sebenarnya tidak ikut-ikut campur, masyarakat secara umum itu terkontaminasi dengan polarisasi ini. Nah, artinya penting untuk kemudian kita bersama-sama mengawal kasus ini. Kita ingatkan terus PMJ, ya, Polda Metro Jaya, dan saya berharap teman-teman pendukungnya Pak Jokowi dan seluruh masyarakat secara luas, mari rame-rame kita tetap gugat Rizwan Syahipar agar mempertanggungjawabkan apa yang selama ini yang sudah dia buat, keonaran yang sudah dia lakukan. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta izin, saya juga sudah membuat semacam e-book, di mana e-book ini adalah fakta, data, bukti, serta informasi yang berkaitan dengan palsunya ijazah dan gelar dari seorang Rizwan Syahipar, berikut dengan analisa hukum, analisa sosial, bisa didapatkan di kanal YouTube kami, dan berharap teman-teman pendukung Pak Jokowi untuk mari kita masifkan informasi ini agar masyarakat kita tidak disesatkan oleh informasi yang disampaikan oleh terlapor. Aku pikir itu, Bang Andi. Coba lihat baik-baik, Rizwan tidak berani lagi tampil di televisi. Nggak berani. Beberapa momentum Rizwan tidak muncul. Hanya Tifa, Roy Suryo. Rizwan sembunyi. Di mana Rizwan? Rizwan hanya berani ceriwis di media sosial dia sendiri. Dia live dengan akunnya sendiri, mungkin di YouTube-nya dia, mungkin di TikTok-nya mungkin, atau Twitter dan seterusnya. Dia hanya berani bicara di depan kolam-kolamnya. Itu pun sebelum dia live, dia sudah menghapus followers atau orang-orang yang dia anggap tidak sejalan dengan dia. Sehingga dia bisa berkumpul hanya dengan gerbongnya, hanya dengan orang-orang sekolam dengan dia. Agar apa? Agar dia bisa terus memainkan kebohongan-kebohongan. Agar dia ngeles sana-sini, dia menceritakan kepada orang-orang ini. Karena dia yakini, para makmum-makmum ini, orang-orang yang di belakang dia ini, akan menceritakan kembali di medsos mereka masing-masing. Menceritakan bahwa Rizwan ini sedang dizolimi, sekarang ada upaya pembunuhan karakter, coba dibungkam dengan cara apa? Bang Bil dan kawan-kawan melaporkan dia. Bang Rizwan, Anda pasti tidak berani muncul di televisi. Padahal kami sangat rindu Anda. Kami merindukan kegalakan Anda di televisi. Ayo dong Om Rizwan, ya, almarhum Rizwan, muncullah di televisi kembali. Ya, muncullah kembali seperti sedia kala dan tunjuk-tunjuk orang itu. Kita merindukan itu. Tapi saya tidak percaya Anda akan datang. Kenapa? Karena Anda pasti berhitung. Ketika Anda muncul di media kembali, Anda muncul di layar kaca, di sana ada Adi Azwan yang akan mempertanyakan terkait Yamaguchi Anda. Di sana ada Bang David yang juga akan mempertanyakan bagaimana tentang S2, S3 Anda. Sangat sulit untuk Rizwan mengambil pilihan. Saya yakin beberapa waktu terakhir ini baik Aiman, Pak Karni, siapa lagi lah, pasti mengundang Bang Rizwan. Tapi Bang Rizwan pasti beralasan tidak bisa hadir, bla bla bla. Saya yakin itu. Dan kami menunggu kapan Rizwan akan muncul di TV lagi. Kita menunggu itu. Dan kami menitip salam kepada Bang Andi Azwan. Tolong Bang Andi, meminta Bang Andi Azwan nanti atau Bang Bil nanti kalau ada di televisi ketemu Rizwan, tolong ditanyakan kepada Rizwan dan tolong Rizwan mengklarifikasi di hadapan rakyat 280 juta ini terkait surat kematiannya, terkait ijazah palsunya dan seterusnya yang beredar dan kemudian menjadi isu publik yang menyeruak sampai sekarang ini. Pak Jokowi tidak beri ampun untuk Roy Suryo, Tifa, dan Rizwan RRT. Bersiap-siap Anda ya. Pak Jokowi memberikan pesan khusus agar permasalahan ini tetap kekeh maju ke peradilan. Ya, makanya jangan kata-kata Pak Jokowi ya. Teman-teman yang di sini temannya Pak Jokowi, follow akun ini, berikan komentar terbaik kalian ya. Yang berteman dengan Roy Suryo, silakan kalian juga berkomentar di sini ya. Nah, silakan ya. Bentar lagi Lebaran disambut dengan penjara.
Apakah benar begitu? Ini hanya diduga ya. Saya menduga apakah lebaran mereka akan masuk ke penjara? Saya menduga Roy Suryo itu gila ya. Bukan saya membela Jokowi, bukan. Tapi saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. 87. Jadi nggak sampai 100. Lihat aja, itu matanya kalau bicara ya, dia kosong. Dia itu kayaknya seperti frustasi. Jadi mintanya benar, menang, dan nggak pernah salah. Oke, saya kira diduga Roy Suryo gila. Apa fungsi Roy Suryo itu di Indonesia ini ya? Sebenarnya penegak hukum ini bisa nggak sih nangkep dua manusia kegaduhan itu? Hah? Roy Suryo itu dari ijazah Pak Jokowi dia olok-olok, berabad berjaman. Nyampe anak-anaknya Pak Jokowi juga diolok-olok ijazahnya. Sekarang lari ke makam emaknya Bapak Jokowi. Bisa nggak sih penegak hukum ngasih sanksi tegas untuk manusia tipah sama Roy Suryo itu? Hah? Masa mantan presiden kita udah sekian abad ini diolok-olok mereka, dihina caci maki mereka. Kita sebagai rakyat diam. Penegak hukum juga pada melongo. Ngikutin alur ceritanya Roy Suryo itu yang ada habisnya. Lapor sana, lapor sini. Mana dulu rumah Roy Suryo itu, Pak? Kita datengin dulu rumah dia itu, Pak, biar dia kasih kesadaran dulu. Kok hidupnya bikin gaduh terus? Udah kayak orang senteng. Cukup ganok sampai entah apa-apa lagi yang udah ulek-ulek.